wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Mas Imam yang sudah membacakan resolusi Jobor Kobat, yang saya hormati seluruh Nur Rahmat ini. Oh, para hadirin hadirat yang berbahagia, mungkin ini adalah awal dari harapan anak bangsa yang akan menyongsong masa depan dengan satu keyakinan bahwa semua bangsa punya hak. Satu, punya hak untuk merdeka. Yang kedua, punya hak untuk saling bersapa sebagai manusia yang merdeka, sebagai manusia yang punya masa depan. Dan semua bangsa sudah melewati menjadi bangsa dengan gayanya masing-masing, sampai akhirnya gaya bangsa yang beraneka macam, yang merdeka, gaya bangsa yang masing-masing ini kemudian saling bertemu dalam sebuah ruang yang sama dan waktu yang sama, karena semua hidup di dunia yang sama. Eropa mengalami masa ketika dia menjadi bangsa Eropa. Arab mengalami fase menjadi bangsa Arab. Tiongkok mengalami fase menjadi bangsa Tiongkok. Jepang mengalami fase menjadi bangsa Jepang. Indonesia mengalami fase menjadi bangsa Indonesia. Hingga semua kemudian bergerak dan dihantarkan untuk saling bersapa dalam wilayah-wilayah yang dialami menjadi sebuah keniscayaan bersama. Dalam ekonomi, dalam politik, dan dalam kepentingan yang lain. Kemudian saling mempengaruhi, bahkan saling mendominasi. Hingga lahirlah bangsa-bangsa yang dikatakan menjadi bangsa yang dominan di dunia. Dominasi bangsa-bangsa ini seiring waktu silih berganti. Romawi pernah mendominasi dunia. Akan tetapi kemudian dominasi bangsa Romawi juga mengalami sebuah titik surut seiring dengan kebangkitan sebuah bangsa baru yang dikenal dengan bangsa Mongolia. Tapi seiring waktu, dominasi bangsa Mongolia juga digantikan oleh dominasi bangsa yang lain. Bangsa yang kemudian mendominasi kehidupan bangsa-bangsa berikutnya adalah bangsa Eropa. Dengan gayanya, dengan modelnya bangsa Eropa akhirnya mendominasi bangsa-bangsa di dunia. Ada bangsa yang menamakan diri dengan bangsa Britania, mewakili bangsa Eropa, mendominasi dunia mulai dari bahasa. Ada bangsa yang kemudian mendominasi seiring runtuhnya dominasi bangsa Eropa.
yaitu bangsa yang dikenal dengan bangsa Amerika. Walaupun masih diperdebatkan dia bangsa apa, tapi dominasinya adalah dominasi yang tidak bisa dihindari. Dia menjadi trendsetter dunia. Hingga kemudian satu waktu dan satu titik dominasi bangsa ini juga mulai ditantang dan disurutkan oleh dominasi bangsa baru yang hari ini kita alami, yaitu dominasi bangsa Jungho atau Tiongkok. Jadi semua bangsa pada satu titik mengalami pasang dan surut untuk mendominasi dunia. Dan anak-anak bangsa yang kita cintai, anak-anak bangsa Indonesia juga punya hak untuk membayangkan bahwa bangsa ini suatu saat juga akan bangkit seiring potensi yang dimiliki. Bangsa ini bukan bangsa yang kecil, bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang membentang memiliki 3 waktu, bangsa yang membentang memiliki pantai terpanjang dunia, bangsa yang terpanjang yang memiliki potensi energi lintas waktu. Maka bukan menjadi sesuatu yang aneh, bukan menjadi sesuatu yang tidak wajib dan tidak boleh kita syukuri kalau kemudian di antara anak-anak bangsa ini membangkitkan bahwa bangsa ini punya potensi untuk bangkit menjadi bangsa besar dan punya kemungkinan juga untuk mendominasi. Karena bangsa ini punya pengalaman sejarah besar, yaitu bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia, bangsa yang mampu lepas dari tangan sekutu, dan satu-satunya bangsa dunia yang merdeka dengan merebut kemerdekaannya adalah bangsa Indonesia. Nah, harapan-harapan itu harus ada yang mulai. Ada yang memulai harapan bangsa ini dengan mengambil alih teknologi, menduplikasi teknologi. Tapi ada anak-anak bangsa yang secara fundamental berpikir bahwa keyakinan bangsa ini akan menjadi bagian dari bangsa dunia yang mungkin akan mempengaruhi bangsa-bangsa yang lain. Ada yang sangat fundamental yang sedang difikirkan, yaitu bangsa ini mempunyai corak dan bahasa sendiri. Maka kemudian menjadi jalan keluarnya adalah bahwa bangsa ini juga harus memiliki aksaranya sendiri. Bangsa Jepang yang bangkit menggunakan bahasa Jepang, memiliki aksara kanji. Begitu juga bangsa Tiongkok ketika bangkit dia juga memiliki hurufnya sendiri. Nah, bangsa-bangsa ini sudah mengalami kebangkitannya, dan dunia yang baru mempertemukan antara anak bangsa. Semua bisa tiba-tiba menjadi budaya transnasional. Dari sebuah gang kecil, dari sebuah jalan di Korea, tiba-tiba mampu menghasilkan sebuah tarian yang menjadi pertarian transnasional yang dikenal dengan tarian Gangnam Style. Dari sebuah mesin produksi kecil yang ada di Korea mampu membangkitkan dominasi dunia yang namanya K-pop. Dari sebuah ruang kecil yang namanya Hollywood mampu mempengaruhi sebuah peradaban di seluruh dunia dengan dunia perfilmannya. Dari sebuah tempat kecil yang namanya Bethlehem menghasilkan sebuah peradaban yang juga mempengaruhi peradaban dunia. Dan hari ini peradaban-peradaban yang bangkit dan bangun seiring dengan perkembangan teknologi, maka punya potensi untuk menjadi bagian dari transnasional seluruh apa yang ada. Rambutnya anak-anak Mohawk tiba-tiba menjadi corak rambut anak-anak internasional. Gayanya anak-anak, rambutnya anak-anak Afrika, anak-anak Jamaika tiba-tiba karena teknologi yang cepat menjadi corak pakaian dan gaya anak-anak dunia yang lain. Maka tidak tertutup kemungkinan gayanya anak-anak
Nusantara akan menjadi gaya anak-anak dunia. Semua serba cepat dan semua menjadi gejala-gejala yang bergerak secara transnasional. Karena apa? Karena dunia baru adalah dunia yang merupakan percepatan yang luar biasa. Semua dikendalikan oleh sebuah kotak-kotak kecil yang tadinya hanya dibayangkan dalam pikiran. Orang Eropa membayangkan kotak kecil yang mengatur dunia yang namanya kotak Pandora. Orang Yahudi dan orang Nasrani membayangkan tentang sebuah kotak kecil yang di situ mengatur dunia, namanya Tabut Sulaiman. Dan kaum muslimin diajarkan untuk memahami sebuah kotak yang mengatur dunia yang dikenalkan dengan nama Lauhil Mahfuz. Bayangan masa depan anak-anak Jepang tergambar dalam sebuah kotak kecil yang dikenal dengan nama kotak Doraemon. Bayangan-bayangan itu bukanlah mimpi, tapi bayangan-bayangan masa depan itu hari ini sudah terbukti. Mesin informasi dikendalikan oleh satu mesin yang namanya mesin Google. Dari mencari urusan Tuhan sampai urusan setan diatur sama satu mesin kecil itu. Mencari teman yang jauh difasilitasi oleh sebuah harddisk kecil yang namanya Facebook. Bersapa dengan teman diwakili oleh harddisk kecil yang namanya WhatsApp. Dunia semakin menyempit, tapi pengaruhnya semakin luas dan semakin membesar. Maka kemudian anak-anak bangsa ini mempersiapkan dirinya untuk menjadi bagian dari proses-proses yang akan menjadi gerakan-gerakan transnasional. Hanya saja yang harus dijadikan catatan adalah bahwa seluruh yang melakukan gerakan-gerakan transnasional, seluruh gerakan-gerakan yang tidak bisa dibendung secara nasional, dia menjadi gerakan-gerakan yang masuk melalui dunia digital tanpa harus dibendung. WhatsApp tidak bisa dibendung oleh negara hari ini, akan tetapi sebuah fenomena, ada bangsa yang mampu membendung itu. Yang sekarang bangsa ini mampu menjadi budaya tanding dari kekuatan yang sering disebut dengan kekuatan kapitalisme Eropa dan Amerika. Bangsa Cina mampu menandingi dengan membuat gerakan-gerakan tanding yang luar biasa. Satu kotak yang melakukan transaksi dunia yang namanya Amazon diadang oleh satu kotak kecil namanya Alibaba. Sebuah mesin informasi pencarian yang namanya mesin Facebook dihadang oleh QQ dan WhatsApp dihadang oleh WeChat. Dan ini terjadi. Maka kemudian bangsa-bangsa harus punya kesadaran bahwa gerakan transnasional budaya, gerakan transnasional informasi, gerakan transnasional ekonomi ternyata batasnya ada. Apa? Yaitu batas bangsa dan negara. Setransnasional apapun pikiran kita menjadi orang Eropa, setransnasional apapun kita menjadi orang Arab, akan tetapi ketika kita melintasi batas negara orang, administrasi negara kita pasti dipertanyakan, paspor kita ditanya, kamu warga negara mana? Itu yang harus disadari. Maka resolusi ini mungkin akan menjadi sebuah catatan awal bahwa harapan bangsa ini akan bangkit, harapan bangsa ini akan besar, memang sedang dimulai. Dan semua bangsa sudah memulai. Penguatan bangsa nasional di Amerika selalu dimulai. Bagaimana dia menceritakan pengambil alihan Amerika dari bangsa barbar yang namanya Indian. Dibentuk dalam segmentasi sinema yang luar biasa panjang, berjilid-jilid, bermiliar-miliar dengan biaya yang sangat besar. Mereka selalu tekankan itu, bahwa bangsa kalian adalah bangsa yang beradab, mampu mengambil dari bangsa barbar. Dan kita menikmati dalam sebuah square, dalam sebuah seri-seri yang kita dengar dengan film cowboy. Di dunia modern, bangsa Cina selalu menekankan bahwa bangsa Cina adalah bangsa yang mandiri, bahwa bangsa Cina adalah bangsa yang punya masa lalu sendiri.
Maka dalam dunia modern pun mereka tidak pernah malu memproduksi film ular putih dalam seri yang berjilid, termasuk film Sun Gokong. Mereka tidak pernah malu dengan film kungfu Wong Fei Hung. Mereka tidak pernah malu. Jepang melakukan itu bertahun-tahun, berjilid-jilid. Bangsa mereka adalah bangsa yang mandiri dengan cerita tentang kegagahan samurai. Mereka tidak pernah berhenti membuat cerita tentang film-film samurai, film-film ninja. Kita dulu pernah melakukan itu. Ketika bangsa ini berdebat apakah bangsa ini akan mengikuti model Amerika, model Eropa, para sastrawan kita menjawab dengan sebuah novel yang sangat indah, Salah Asuhan. Apakah bangsa ini akan berkiblat sepenuhnya dengan Belanda karena kita bekas jajahan Belanda? Bangsa ini punya kesadaran yang luar biasa menjawab dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan ikut gayanya Arab karena banyak sebagian besar adalah bangsa Muslim? Dengan sangat bersahaja bangsa ini menjawab di bawah lindungan Ka'bah. Apakah bangsa ini akan berkiblat penuh tentang Indonesia hanya berangkat dari Indonesia? Bangsa ini pernah menjawab dengan sebuah novel yang indah yang namanya Siti Nurbaya. Bangsa ini semua pernah mengalami masih. Sehingga bangsa ini kemudian pelan-pelan, Bung Karno pelan-pelan, Pak Harto pelan-pelan, sampai kemudian bangsa ini menemukan bangsa yang namanya milenial. Akan tetapi bangsa yang saya ceritakan tidak pernah melupakan bahwa mereka adalah bagian dari transnasional. Amerika ketika ditekan oleh Cina, mereka nggak pernah malu membuat American Shaolin, American Kung Fu. Ketika mereka harus kalah dengan Vietnam, mereka tidak malu bikin film Rainbow 1-6. Ketika ditekan oleh Jepang secara spiritual, mereka tidak malu bikin American Samurai, American Ninja, bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Anak-anak Malaysia dipersiapkan untuk menghadapi sistem transnasional dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan mereka. Mereka tidak pernah ragu ketika memasrahkan bangsa mereka kepada si Upin dan si Ipin. Sehingga mereka kemudian harus memperkenalkan bahwa bangsa Malaysia tidak bisa lepas dari anak-anak India. Si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan Jajit. Nggak akan pernah bisa lepas dengan anak-anak Cina, maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan Mei Mei. Tidak bisa lepas anak-anak Melayu Malaysia dikenalkan dengan anak-anak Nusantara Indonesia, maka dikenalkanlah dengan sebuah tokoh kecil namanya Susanti. Ini adalah bangsa. Dan yang terakhir yang luar biasa, Cina ketika demikian kuat, dia juga harus mengakui bahwa gerakan transnasional memahamkan budaya-budaya luhur mereka. Mereka tidak mungkin berdiri sendiri. Mereka berbicara itu dengan Hollywood, maka kemudian Mulan diproduksi oleh Hollywood. Indonesia tidak mungkin berdiri sendiri, di kaki sendiri seperti dulu. Indonesia harus melakukan kerja-kerja transnasional, bekerja sama dengan bangsa-bangsa. Dan itu pasti. Majapahit berdiri karena kerjasama dengan Mongolia untuk memukul Singasari, sehingga kemudian ketika Singasari Jayakatwang sudah runtuh, Majapahit berdiri. Bung Karno ketika harus menyingkirkan Belanda, bekerja sama dengan Jepang untuk juga menyingkirkan sekutu. Akhirnya lahirlah bangsa Indonesia. Itu adalah keniscayaan masa depan. Tapi untuk itu semua, dari mana bangsa ini mesti memulai? Maka kemudian ada anak-anak bangsa yang memandang, silahkan mulai dari sisi yang lain. Tapi malam hari ini ada anak bangsa yang memulai persiapan menjadi bangsa besar, dimulai dari pengembalian aksara-aksara Nusantara. Dan itulah yang dicita-citakan. Maka kemudian kalau India mampu mendaftarkan aksara Nusantaranya dalam dunia internasional sebanyak 15 aksara, bangsa Jepang mendaftarkan bahasa internasional di dunia digital, bangsa Cina. Nah, bangsa Indonesia belum punya aksara. Karena dulu proyek Buta Aksara adalah proyek Buta Aksara Latin. Tapi demi kebangkitan bangsa ini, demi masa depan bangsa ini, anak bangsa ini akan mulai
memperkenalkan kembali bahasa-bahasa, aksara-aksara Nusantara dengan satu harapan, bangsa akan bangkit, negara akan jaya, dunia akan damai. Dan semoga semua yang dicita-citakan ini adalah harapan yang diperjuangkan, bukan harapan yang diangan-angankan. Harapan yang diperjuangkan butuh kesabaran. Dalam bahasa Bung Karno, semua butuh kesadaran dan kesabaran revolusioner. Dan inilah yang akan dilakukan oleh anak-anak bangsa yang malam hari ini kumpul. Semoga Allah dan Tuhan Yang Maha Kuasa yang kita imani ini akan memberikan ridhonya bahwa kita adalah punya hak untuk membela bangsa ini, kita punya hak untuk membangkitkan bangsa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.